Baik, selamat bertemu kembali pada materi multi-stage dan multi-phase sampling dan bagaimana aplikasinya di bidang kehutanan. Nah, di sini kita akan membahas beberapa topik yang terkait dengan double sampling, single stage, gitu ya, kemudian kerangka umum, termasuk juga berbagai macam jenis stage sampling, ya, dari mulai single stage, kemudian two stage, gitu ya, kemudian ada juga two stage ratio, two stage sampling, itu yang akan kita bahas sampai dengan three stage sampling. Baik, kita bahas mulai dari yang umum dulu, ya, bagaimana multi phase dan multi stage ini, sampling ini diaplikasikan dan sangat diperlukan di bidang pengelolaan sumber daya hutan dan lingkungan. Nah, kalau kita lihat memang setiap pengelolaan hutan itu pasti membutuhkan sebuah prakondisi dan kawasan tentang kondisi hutannya sendiri dan kondisi kawasannya. Jadi oleh karena itu, ya, informasi, ya, seberapapun akuratnya informasi tersebut tetap diperlukan, dan diperlukan juga informasi yang handal. Dan dengan berbagai pertimbangan, waktu, biaya, maka kita mengenal beberapa teknik, ya. Selain dari simple random sampling, kita juga kemudian stratified random sampling, kita juga mengenal yang namanya multi stage, ya, dan multi phase sampling. Sebagaimana saya jelaskan tadi bahwa pengelolaan hutan berkelanjutan itu selalu memerlukan informasi yang terkait dengan prakondisi dan kawasannya. Nah, ini informasi itu bisa berupa tutupan lahan, berupa potensi dan sebarannya. Potensi itu macam-macam. Hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu, ya. Hasil hutan bukan kayu bisa jasa lingkungan, ya. Yang banyak bisa ekoturism. Banyak sekali. Nah, itu memerlukan informasi. Nah, ini desakan terhadap hutan, ya, konversi hutan, kemudian bencana alam atau penebangan liar, kebakaran, ya, itu mengalami perubahan yang sangat cepat. Oleh karena itu, teknik inventory juga perlu yang cepat dan murah tentu saja. Nah, updating kondisi sumber daya hutan ini secara periodik, ya, dalam kawasan tertentu sangat diperlukan, ya, baik itu skala unit manajemen maupun skala nasional. Kalau skala unit manajemen kita kenal namanya inventarisasi hutan menyeluruh berkala, nanti kita akan bahas, ya, dimana yang disingkat dengan IHMB itu akan harus dilakukan pada setiap periode tertentu. Dalam hal ini biasanya digunakan 10 tahun. Ya. Nah, keterbatasan survei terrestris, ya, dalam pengambilan data ini, ya, maka diperlukan sebuah teknik yang menghemat biaya, menghemat waktu, STM, dan juga mengatasi akses, ya. Di wilayah-wilayah tertentu tidak hanya akses jalan, tapi juga akses tanda kutip kepentingan politik, ya, masyarakat, akses terhadap masyarakat yang agak sulit juga, maka kita bisa mengatasinya dengan pendekatan double sampling atau multiple sampling. Nah, juga dengan adanya teknologi penginderaan jarak jauh saat ini dan sudah tersedia citra sampai dengan resolusi yang sangat tinggi, maka sangat memungkinkan dilakukan quick count dengan akurasi yang tinggi. Nah, jadi sebagaimana kita tahu yang namanya inventarisasi hutan itu, ya, itu sangat diperlukan, ya, sejak munculnya, ya, pengelolaan sumber daya hutan. Inventarisasi hutan itu adalah sebuah keharusan. Jadi selalu sebagai sebuah siklus yang dilakukan secara terus-menerus, ya, untuk yang diperlukan untuk berbagai kepentingan, ya, untuk PHL, untuk pengelolaan hutan lestari, ya, kemudian untuk deforestasi, ya, karena illegal logging, kebakaran hutan, ya, atau misalnya karena konversi. Ini penting sekali, ya. Nah, jadi inventarisasi hutan ini yang digunakan untuk apa? Untuk assessment, untuk mengetahui standing stock, ya, yang digunakan juga untuk membuat berbagai macam skenario ke depan, gitu, ya. Misalnya jika saat ini multi bisnis menjadi penting, menjadi isu yang sangat sangat penting, gitu, ya. Maka bagaimana skenario dalam sebuah
pengelolaan hutan. Apakah semuanya harus dikonservasi? Enggak juga. Apakah semuanya harus ditebang? Enggak juga. Apakah bisa sebagian kita kelola untuk agroforestry, untuk ekowisata, atau untuk jasa lingkungan? Nah, ini sangat diperlukan ya, inventarisasi hutan ini untuk sebagai dasar untuk membuat planning ya, buat perencanaan ya, dan untuk mengambil kebijakan ya. Jadi di sini begitu. Jadi sebelum melakukan implementasi, maka forest planning itu menjadi penting. Dan nanti itulah sebuah siklus ya. Nah, karena perubahan preferensi, perubahan kondisi hutan, pengelolaan hutan yang berhasil, ada juga yang memang mungkin mengalami kegagalan, ada nanti dalam proses itu selalu ada umpan balik. Demikian seterusnya ya. Jadi yang namanya forest inventarisasi hutan ya, forest inventory ya, inventarisasi hutan itu selalu diperlukan kapan saja ya, karena sebagai sebuah siklus ya. Ibaratnya kalau seorang kalau seorang dokter itu kan namanya general check up. Jadi inventarisasi hutan itu bisa disebut sebagai general check up-nya kondisi hutan. Jadi kalau hutannya yang dipanen ternyata sudah melebihi dari kemampuan tumbuhnya, maka disitulah harus ada moratorium begitu ya, jeda tebang. Nah, jadi sekarang demikian. Kemudian yang namanya remote sensing sekarang bukan sesuatu yang baru lagi. Maka bagaimana peran dari remote sensing ini untuk inventarisasi hutan, itu yang akan kita bahas. Kenapa? Karena dengan remote sensing ini dari mulai resolusi rendah sampai resolusi yang sangat tinggi sekarang itu sudah tersedia. Dan ini sangat baik digunakan untuk melakukan updating secara periodik ya, atau mengukur secara cepat dengan menghemat waktu, biaya. Dengan akurasi atau ketelitian yang masih bisa dapat diterima ya. Jadi karena makanya sekarang ada juga yang disebut dengan quick count gitu, supaya kita bisa mengetahui kondisi hutan secara cepat. Sekarang metode dan teknologinya tersedia. Jadi di sini kita lebih fokus nanti menjelaskan ya, bagaimana penggunaan remote sensing ini di dalam inventarisasi hutan, terutama nanti di dalam double sampling dan multi state sampling. Jadi memang kerangka berpikirnya seperti ini ya. Memang yang paling akurat dan tahu persis kondisi lapangannya ya terrestrial metodenya ya. Sedangkan kalau terrestrial itu pasti kita mengalami kendala ya, dia teliti tapi mahal karena butuh waktu yang lama, butuh tenaga kerja yang banyak. Beda dengan kalau kita menggunakan pengetahuan jarak jauh ya, bisa murah, cepat, apalagi sekarang sudah setengah meter, ada resolusi setengah meter sudah tersedia gitu. Tapi kendalanya memang karena kita mengamati secara tidak langsung ya, bisa dikatakan tanda kutip ya, masih kurang teliti dibandingkan dengan kalau kita langsung ke lapangan lakukan inventarisasi secara terrestrial. Maka bagaimana solusinya? Maka ya kita kombinasikan ya, pendekatan kombinasi supaya dari segi biaya, waktu ya bisa berhemat, tetapi dari segi ketelitian itu masih bisa dipertanggungjawabkan. Nah, itu yang kita bahas. Itulah yang kita kenal yang namanya multi stage dan multi phase. Nah, ini yang multi phase ini yang sering juga, dan multi state ini sering juga disebut dengan sub sampling. Jadi metode multi stage dan multi phase ini ya, jadi kerangka berpikirnya demikian ya. Misalnya pada saat kalau kita ingin melakukan inventarisasi hutan secara nasional ya, secara cepat ya, itu bagaimana kita menginventarisasi seluruh Indonesia, di mana luas hutannya saja
ya boleh dikatakan lebih dari separuh daratan Indonesia. Ya, 120 juta hektar, sementara luas daratannya 190 juta hektar. Bisa dikatakan 60%. Itu tidak mungkin, padahal ya misalnya inventarisasi hutan nasional itu hasilnya itu perlu cepat. Ya, maka dari itu kita perlu sampel. Caranya gimana? Ya nggak mungkin kita mengamati semuanya. Misalnya kita sampel per provinsi. Ya, nah, ini sekarang ada sekian banyak provinsi, apakah bisa semuanya kita inventarisasi? Tidak. Ya. Misalnya kita pilih yang mewakili lokasi-lokasi hutan yang utama di Indonesia. Misalnya diambil Provinsi Riau, Kalimantan Tengah, dan Papua. Nah, satu provinsi, 3 provinsi juga nggak mungkin juga. Maka diambil lagi sampel di bawah dari setiap provinsi. Nah, sekarang ada namanya KPH atau PBPH gitu ya. Jadi setiap KPH dari setiap provinsi diambil lagi sampel. Ya. Jadi misalnya dari masing-masing provinsi ya diambil sampel 2-3 KPH. 2 sampai dengan 3 KPH misalnya, ya. Ternyata satu KPH lama juga gitu ya, karena nggak mungkin juga yang satu HB saja, yang satu KPH saja itu bisa survei terestris itu bisa setahun, ya, satu perusahaan, satu KPH, nggak mungkin juga. Maka ini di apa namanya, di sampling lagi, diambil lagi misalnya berdasarkan blok hutannya, misalnya diambil beberapa blok hutan, ya, ternyata blok hutan masih lama juga gitu ya, masih besar juga ininya biaya waktu dan waktunya, maka diambillah misalnya petak. Sensus petak juga tidak mungkin juga, ya, namanya sensus nggak mungkin juga. Oleh karena itu dari setiap petak diambillah plot. Jadi begitu ya. Jadi ini saja sudah berapa tingkat, ya. Jadi untuk mengestimasi stok nasional itu hanya dengan mengukur beberapa ya plot saja, ya, di lapangan. Nah, itu namanya state sampling, ya. Jadi dengan kata lain, kembali ke yang tadi di sini ya, bahwa multi phase sampling ini, jadi kita bertingkat, ya. Jadi kita melakukan yang sebelah kanan ya, multi state. Jadi multi state ini bertingkat. Jadi ada namanya primary unit. Jadi ada primary unit, itu yang tadi provinsi itu primary unit, ya. Kemudian dari dalam provinsi diambil lagi, itulah secondary unit, ya. Dari KPH misalnya secondary unitnya KPH blok, itulah disebut dengan tertiary unit, ya. Dari blok diambil RKT, jadi quaternary unit dan seterusnya, ya. Nah, itu yang disebut dengan multi state. Jadi dengan kata lain, sampel-sampel pada setiap state berikutnya itu selalu ada di dalam state sebelumnya. Nah, itu namanya multi tingkat atau multi state sampling. Ya. Nah, jadi karena kita mengambil sebagian, itu juga sering disebut dengan subsampling. Ya. Itu multi state. Bagaimana kalau multi phase? Ya, jadi multi tahap. Jadi kalau multi tahap misalnya begini. Misalnya suatu saat kita ingin mengetahui standing stock atau sediaan kayu. Ya, nah, karena kita sekarang sudah punya resolusi sangat tinggi, maka kita akan tahu ya berapa stok kayu melalui citra satelit atau melalui citra drone misalnya. Tetapi nggak juga bisa dikatakan 100% itu benar. Karena pada drone atau pada citra satelit kita hanya bisa mampu ya melihat pohon-pohon yang besar saja. Sedangkan pohon-pohon yang ya minor yang ada misalnya di understory gitu ya atau pada layer ketiga tajuknya itu nggak kelihatan. Atau karena saking kecilnya pohonnya kelihatan hanya menjadi bergabung dengan pohon lain sehingga nggak kelihatan. Maka dilakukanlah
pengecekan kembali. Jadi sebagian dari yang sudah diamati di lapangan diambil lagi, saya ulangi, sebagian yang sudah diamati pada citra tadi, ya, pada phase pertama, pada tahap pertama, diambil lagi sebagian, diamati di lapangan. Ya, sekali lagi, pada tahap pertama yang sudah diamati pada citra, ya, sebagian diambil lagi dan diamati di lapangan. Ya. Nah, jadi yang pada tahap pertama itulah disebut dengan, ya, tahap 1, ya, itu yang dilakukan pada citra. Nah, sedangkan yang tahap 2 itu pengukuran dilakukan di lapangan. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk melakukan koreksi terhadap hasil yang sudah diperoleh melalui citra dengan yang diperoleh di lapangan. Nah, oleh karena itu, maka yang terpenting dalam multi phase ini adalah korelasi yang sangat tinggi antara hasil pengamatan di citra dan di lapangan, ya. Nah, mari kita lihat bagaimana contohnya, gitu ya, nanti dalam multi phase ini. Ya. Oke, sebelum itu kita bahas dulu yang terkait dengan state sampling, gitu ya, multi state sampling. Nah, ini ilustrasi, gitu ya, ilustrasi bagaimana konsep multi stage itu dengan penginderaan jarak jauh. Nah, ini ilustrasinya misalnya menggunakan 3 tingkat, ya, 3 stage. Ya, tingkat 1 misalnya menggunakan citra resolusi sedang, ya, Landsat. Kemudian pada stage kedua, ya, tingkat kedua kita menggunakan resolusi tinggi dan di lapangan, ya. Nah, kalau misalnya 4 tingkat bisa saja dari resolusi rendah, misalnya menggunakan NOAA, Moody's, gitu ya, untuk nasionalnya misalnya menggunakan NOAA, kemudian dari NOAA itu sebagai level pada tingkat 1-nya, kemudian tingkat provinsinya, ya, tingkat provinsinya menggunakan citra resolusi sedang, setiap bloknya tinggi, kemudian di petaknya sangat tinggi, gitu ya. Kemudian baru di lapangan sampai dengan plot, ya. Nah, itu konsepnya, ya. Jadi atau ilustrasi yang lain misalnya bisa saja primary unitnya, kalau kita mengestimasi dari suatu unit manajemen, ya, bisa saja primary unitnya adalah misalnya blok RKT, ya, secondary unitnya adalah petak, tertiary unitnya adalah plot. Nah, ini primary unitnya bisa menggunakan resolusi misalnya blok RKT-nya bisa menggunakan resolusi sedang, misalnya TM, Spot, ya. Kemudian yang secondary unit bisa menggunakan Iconos, QuickBird, gitu ya. Atau sekarang misalnya ada Spot 6, Spot 7, ya, resolusinya 1,5 meter. Kita juga menggunakan WorldView yang 1,5 meter, Fliate juga 1,5 meter. Dan tertiary unitnya adalah 8. Ya, kalau misalnya kita ingin melakukan state sampling ini pada level unit manajemen. Nah, kembali ke multi phase yang tadi saya akan jelaskan. Jadi multi phase itu kan multi tahap. Nah, yang sering digunakan adalah two phase, jadi 2 tahap. Maka disebut dengan double sampling. Jadi sampling yang dilakukan 2 kali, ya. Nah, misalnya dari sini ada sejumlah plot, ya, misalnya di sini ada 20 plot, nanti akan diambil sebagian, ya. Ini yang di 20 plot ini misalnya diambil secara sistematik with random start dengan awal teracak, kemudian dari yang terpilih itu dipilih kembali secara acak untuk diamati di lapangan. Ya. Nah, misalnya kalau menggunakan foto udara, misalnya inilah sejumlah plot yang
kuning maupun yang berkedip-kedip itu adalah yang sudah diamati di citra. Nah, kemudian sebagian yang blinking itu, yang berkedip-kedip itu sebanyak 6 plot, ya, diambil kembali di lapangan, diamati di lapangan, ya. Nah, itu ilustrasi. Nah, atau ini salah satu contoh juga nih, ilustrasi misalnya orang yang ada kejadian kebakaran, ternyata banyak, atau serangan hama penyakit gitu ya, ternyata banyak pohon yang mati, ya, pada katakanlah kebakaran, ya, banyak pohon yang mati, kebakarannya tidak berat, tapi banyak juga pohon yang mati. Nah, luas arealnya misalnya ada 400 hektar, kemudian dia mati sejumlah plot di foto, ya, dari kalau dibagi ya tersebut, ya, dibagi, ternyata ada misalnya 200 plot di situ, dibagi jadi beberapa plot. Nah, dari populasi yang ada, yaitu ada 18 plot yang diamati pada citra, ya. Kemudian yang sudah diamati di citra, ya, supaya mengecek jumlah pohon yang mati yang benar-benar ditemukan lapangan, maka diambillah misalnya 8 plot lagi, ya, untuk penghitungan yang sebenarnya di lapangan. Nah, jadi misalnya ilustrasinya ini, ya, ini misalnya menggunakan ini UAV, ya, ini adalah citra drone, itu dengan asumsi misalnya pohon-pohon yang mati itu adalah yang merah-merah, ya, bagaimana menduga berapa sesungguhnya pohon yang mati. Nah, ini, ya, kemudian diambil secara acak 18 plot, ya. Jadi misalnya ini systematic sampling with random start, ya. Jadi yang pertama saja diacak, kemudian yang berikutnya ya buat dengan jarak tertentu, ya. Jadi disinilah ini adalah yang sudah diamati di citra UAV, citra drone. Sudah diamati, ya. Jadi misalnya ini luasannya boleh, ya, luasannya 0,1 hektar, 1 hektar, terserah kemampuan kita melakukan pengukuran. Tapi yang penting, ya, nanti sedapat mungkin ukuran yang ada di citra itu sama dengan yang di lapangan. Misalnya kita gunakan di sini 0,1 hektar. Nah, jadi kemudian dari 18 itu diambil, ya, secara random, ya. Jadi kita buat aja angka random mulai dari 1 sampai 18 gitu, ya. Nah, dari situ kita diperoleh misalnya plot 2, kemudian 3, kemudian 5 gitu, ya. 6 terpilih, kemudian 12 terpilih, 15 terpilih, 16, ya, dan 17, ya. Jadi sudah ada sebanyak 8, ya. Nah, itu saja yang terpilih. Jadi itu terpilih, ya. Nah, jadi yang terpilih adalah yang nomor 2, 3, 5, 6, 12, 15, 16, dan 17. Sekarang berapa yang hasil sudah diamati di citra, ya? Yang ternyata di citra didapatkan, ya, yang plot nomor 2 itu 7, ya, kemudian, ya, nomor 3 itu 10, 5 itu 7, ya, nomor plot 6 itu adalah 11, dan seterusnya sampai nomor plot 17 itu ada 15, ya. Nah, ternyata setelah diamati di lapangan, ya, plot nomor 2 ini ternyata ada 9. Plot nomor 3 ini ternyata ada 13. Yang 5 ada ternyata 10, 6 11, 12 ada 10, ya. 15 ada 3, 16 ada 25, 17 ada 17. Nah, kalau kita lihat ini kecenderungannya, jadi jumlah yang ditemukan di lapangan itu cenderung lebih besar dibandingkan dengan yang mati di foto. Tapi kalau kita lihat ini korelasinya sangat tinggi, ya. Jadi kalau kita lihat korelasinya mendekati, ya,
0,9 kalau kita lihat. Kita bisa hitung ya. Nah ini. Oke, nah seperti itu ya. Nah itulah kita list begitu ya, datanya. Kemudian kita lakukan pengecekan di lapangan. Nah setelah itu baru bisa kita melakukan pendugaan. Nanti kita akan bahas lebih lanjut bagaimana ya kita melakukan pendugaan dengan double sampling. Nah, jadi kalau kita bandingkan tadi antara base sampling dan state sampling, ya. Jadi kalau pada base sampling, misalnya di sini kita gunakan double sampling, ya. Jadi ukuran populasi pada setiap fase tidak perlu diketahui. Jadi kalau kita lihat tadi, nggak ada perlu N besarnya. Ya, jadi pada saat kita melakukan nanti rumus-rumus, gitu ya, menghitung pendugaan, gitu ya, pendugaan apa? Jadi nggak perlu berapa jumlah populasi di awal. Itu nggak perlu, ya, nggak perlu diketahui. Yang perlu diketahui adalah ukuran contoh pertama, ya, kemudian diambil sejumlah N. Jadi dari N pada fase 1 diambil sejumlah M ya pada fase kedua. Jadi otomatis pada M ini ya lebih kecil daripada N. Jadi nano, jadi mama ini lebih kecil dari nano. Jadi begitu ya. Nah, sedangkan kalau di state sampling, nah di state sampling ukuran ya populasi dan ukuran contoh perlu diketahui. Jadi harus ada N besar, N kecil untuk setiap tingkat. Ya, jadi first stage, second stage, kemudian third stage, fourth stage ya. Itu semuanya dari sejumlah N besar berapa diambil N kecil. M besar berapa M kecilnya. K besar berapa K kecilnya. Ya. Gitu. Dan memang ukuran dari sampel ya, ukuran dari sampel di dalam tingkat berikutnya selalu lebih kecil dari tingkat sebelumnya. Tapi kalau double sampling ya ukurannya sama. Jadi ukuran plotnya ya. Nah, pada multi-stage sampling yang saya katakan tadi, ukuran dari plot ya dipertahankan sedapat mungkin. Jadi kalau pada fase 1 0,1 hektar, maka fase 2-nya juga 0,1 hektar. Ya. Beda dengan multi-stage sampling karena unit-unit yang berikutnya merupakan bagian dari unit sebelumnya, maka plotnya menjadi lebih kecil. Ya, jadi demikian ya. Nah ini ilustrasi yang sudah kita jelaskan tadi ya, menggunakan multi-stage sampling. Misalnya dari stage 1 ya, unitnya adalah RKT, stage 2 tingkat 2-nya adalah petak, kemudian unit stage 3-nya adalah plot. Ya, nah di sini semuanya ya. Misalnya nanti di primary unitnya kita hanya akan tahu tentang tutupannya, kemudian secondary unitnya di petak kita tahu kerapatan tajuk ya, segala macam untuk mengetahui potensi sekian tegakannya, kemudian tertiary unitnya kita cek ke lapangan. Ya, nah ini kalau sekarang ini kan sudah ada citra, jadi sebagian besar nanti kalau kita menggunakan seed sampling untuk setiap KPH, nah bisa kita menggunakan setiap KPH ya, itu adalah sebagai stage tingkat 2-nya misalnya, provinsi sebagai tingkat 1-nya, sebagai first stage-nya ya, dan dari mulai KPH kita sudah bisa menggunakan resolusi sedang. Ya, misalnya spot 4 kita masuk resolusi sedang. Nanti selanjutnya ya pada level blok kita sudah mulai resolusi tinggi, kemudian RKT sangat tinggi dan seterusnya ya. Ini contoh misalnya
Di Kalimantan juga demikian, ya sudah tersedia citranya. Jadi dengan kata lain, ya bisa dikatakan bahwa prospek penggunaan multi-stage sampling di Indonesia ini itu sangat sangat baik gitu ya, sangat prospektif gitu ya. Karena apa? Karena kehutanan dan saat ini data agak lama ini ya. Ini data agak 10 tahun yang lalu gitu ya. Dan sekarang sudah menjadi kegiatan rutin gitu ya, bahwa Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup ini mempunyai resolusi sedang gitu. Apalagi sekarang resolusi sedang seperti Sentinel, Lancet yang sekarang sudah ada Lancet 9 itu sudah free kan, free of charge. Demikian juga sekarang sudah ada citra resolusi tinggi ya, spot 6, spot 7 sekarang. Ya, ini spot masih yang saya tampilkan di sini. Spot 5, tapi spot 6, spot 7 dengan resolusi 1,5, resolusi spasial 1,5 meter juga sudah bisa diakses secara gratis ya. Asalkan bisa melakukan request secara formal, saya kira ini available. Anda bisa melakukan riset dan pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan forest inventory menggunakan citra resolusi tinggi yang tersedia dan sudah merupakan lisensi pemerintah, sudah dibeli pemerintah. Nah, kemudian catatan umum bahwa memang apalagi di Indonesia ya, bukan sesuatu yang mahal lagi sekarang citra ini, apalagi sekarang resolusi rendah, sedang gitu ya, sudah free gitu ya, dan kita hanya perlu effort untuk yang sangat tinggi ya. Yang sangat tinggi sebenarnya sebagian juga sudah diadakan oleh pemerintah melalui LAPAN dan sekarang melalui BRIN gitu ya, dan ini bisa diakses saya kira dengan harga yang terjangkau. Aplikasi multi-stage ya dan multi-piece ini menggunakan citra cukup perspektif. Kenapa? Karena berdasarkan pengalaman riset kami di lapangan bahwa sampling error ya dengan multi-piece ya itu bisa mencapai 10-13%. Artinya masih bisa diterima. Yang ketiga adalah kalau kita menggunakan double sampling, nah ini efisiensi relatifnya sampai dengan 200%. Ya artinya kalau 1/2, jadi kita artinya kalau kita menggunakan double sampling, ya kita perlu biaya 50% dari yang kalau kita menggunakan terrestris biasa. Ya. Nah ini kita sekarang di Indonesia Kementerian Kehutanan sudah ada semacam gudang data yang saya sampaikan tadi. Resolusi sedang, tinggi, sangat tinggi ya. Nah, kita perlu memanfaatkan secara optimal, apalagi untuk inventarisasi hutan secara cepat ya. Dan setiap unit manajemen apapun namanya, kalau dulu namanya IUPHK, kemudian sekarang namanya PBH ya, dapat menggunakan sebagai sarana untuk menghitung cepat potensi tegakan atau ya potensi dari sumber daya hutan lainnya, misalnya hasil hutan bukan kayu seperti yang saya katakan tadi ya, misalnya untuk bagaimana estimasi stok aren, stok kemiri gitu ya, kemudian ekowisata, ekoturism nanti untuk menghitung serapan karbon dan sebagainya. Dan apalagi sekarang sebagian dari unit-unit manajemen sudah menggunakan citra resolusi tinggi di dalam pelaksanaan IHMB, inventarisasi hutan menyeluruh berkala. Nah, beberapa keuntungan dan keterbatasan dari multi-stage sampling ini ya bisa saya ringkas seperti berikut. Nah, jadi kalau kita lihat dari apa yang sudah saya jelaskan sebelumnya dan juga dari riset-riset beberapa peneliti sebelumnya, nah memang multi-stage sampling ini sangat cocok untuk luasan yang sangat besar seperti Indonesia, karena dia bisa menghemat waktu dan biaya, dan juga kesalahan samplingnya bisa terukur jadi masih bisa terukur ya, maksud saya terukur, diketahui berapa sih sampling error, bisa. Dan
Bisa dikatakan bahwa metode multi-stage sampling ini sangat sederhana dan fleksibel. Ya. Dan karena begitu dalam setiap state, dan state terakhirnya, ya pengelolaannya dengan apa? Ya dengan simple random sampling atau stratified random sampling. Ya, jadi sangat mudah. Nah, hanya saja kelemahannya memang akurasi ya cenderung lebih rendah ya dibandingkan dengan simple random sampling ya. Tapi saya kira ini selalu ada trade off ya. Trade off-nya kan dari segi biaya, waktu. Nah, kemudian juga pengujian memang lebih sulit dilakukan. Dan juga kalau kita menggunakan yang terkait dengan preferensi ya, minat, dia memang lebih banyak biasnya ya. Saya kira demikian ya topik ini. Nanti kita akan bahas lagi lebih detail ya yang terkait dengan turunan dari state sampling, state to state ya, state dengan rasio, state dengan desampling. Selanjutnya multiplis kita bahas double samplingnya, kemudian bagaimana alokasi optimum gitu ya, alokasi optimum, dan juga bagaimana untuk efisiensi. Saya kira demikian bahasan materi ini. Kita akan bahas sekian pembahasannya, semoga bermanfaat.